Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Saina. Aku adalah karakter yang akan menemani teman-teman semua dalam video materi kali ini. Tapi bukan hanya aku seorang kok. Ini dia teman-temanku yang akan membantu menjelaskan, yaitu Alin, Amirah, Anissa Rodatul, Dona, Heni, Aldo, Sultan, dan Rafa. Materi yang akan kami jelaskan adalah materi pertama, yaitu kedatangan sekutu dan nikah, yang berisikan dua subbab, yaitu pertempuran Medan Area dan Bandung Lautan Api. Yang pertama, kedatangan sekutu dan nikah akan dibahas oleh Aldo dan Nisa. Langsung saja kita mulai. Kedatangan sekutu dan nikah ke Indonesia berawal mula dari kekalahan Jepang pada Agustus 1945. Jepang menyerah kepada sekutu dan mengakhiri Perang Dunia II. Pasukan sekutu kembali lagi masuk di Indonesia pada 29 September 1945 untuk melucuti Jepang. Kedatangan sekutu di Indonesia dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Hadirnya pasukan sekutu dianggap membawa perdamaian bagi rakyat Indonesia setelah melalui penderitaan di bawah penjajahan Jepang. Namun, setelah kemudian diketahui bahwa kedatangan sekutu diboncengi oleh nikah, maka respon masyarakat Indonesia langsung berubah menjadi tidak baik. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa saat nikah ketahuan dibonceng oleh sekutu, rakyat Indonesia marah? Siapa sih nikah itu? Begini singkatnya. Nikah adalah singkatan dari Netherlands Indies Civil Administration, yang berarti administrasi sipil Hindia Belanda. Meskipun nikah bukanlah organisasi militer atau tentara, mereka bekerja sama dengan pasukan militer sekutu, terutama Inggris yang bertugas melucuti senjata tentara Jepang. Tujuan utama mereka adalah untuk mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia setelah Jepang menyerah. Nah, karena itulah rakyat Indonesia marah ketika sekutu datang dengan memboncengi nikah. Mari kita bahas pertempuran yang disebabkan oleh sekutu dan nikah, dikenal dengan nama peristiwa Medan Area dan juga Bandung Lautan Api. Medan Area akan dibahas oleh Dona, Heni, dan juga Rafa. Let's go! Mereka datang! Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area bermula dari kedatangan sekutu di bawah Inggris yang dipimpin oleh T.E.D. Kelly yang diikuti oleh pasukan NICA pada tanggal 9 Oktober 1945 yang mengancam kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamasikan. Nampaknya kedatangan NICA sebenarnya sudah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Serdadu NICA yang berada di Hotel Wilhelmina merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh pemuda Indonesia. Dari kejadian inilah menjadi latar belakang pertempuran Medan Area. Ketegangan dan bentrokan di Medan pada Oktober 1945 memicu pertempuran besar pada November 1945 sebagai upaya rakyat mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan-papan di kota Medan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan.
Inilah yang kemudian dijadikan nama pertempuran Medan Area. Sejak saat itu, Medan terus melakukan perlawanan. Pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu dan Mitra melancarkan serangan di Medan melalui pesawat tempur. Sekutu akhirnya mampu menguasai Medan pada April 1946. Mereka mendesak rakyat agar meninggalkan Medan. Akibatnya, gubernur, wali kota, dan markas divisi TKR meninggalkan Medan dan pindah ke Pematang Siantar. Insiden pertempuran Medan Area yang terjadi sejak 13 Oktober 1945 hingga April 1946 telah memakan banyak korban jiwa. Terdapat 7 orang pemuda gugur, 7 orang Nika tewas, dan 96 orang Nika lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, beberapa daerah kota Medan juga hancur karena menjadi area pertempuran antara pihak Indonesia dengan Sekutu dan Nika. Akhir pertempuran Medan Area. Para pejuang melakukan pertemuan di tebing tinggi pada 10 Agustus 1946 yang berhasil membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat dalam rangka perlawanan di kota Medan. Pejuang Medan Area kemudian tergabung dalam Komando Resimen Laskar Rakyat yang melakukan pertempuran melawan Sekutu dan Nika. Pertempuran Medan Area berakhir pada 15 Februari 1947. Setelah keluar perintah gencatan senjata, panitia teknik gencatan senjata kemudian berunding untuk menentukan garis demarkasi definitif untuk wilayah Medan. Pada perundingan tersebut, pada 10 Maret 1947 ditetapkan garis demarkasi yang melingkari kota Medan serta koridor Medan Belawan. Selanjutnya, pertempuran Bandung Lautan Api yang akan dijelaskan oleh Amira, Alin, dan Sultan. Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada 23 Maret 1946. Peristiwa ini merupakan bagian dari perjuangan rakyat Bandung melawan pasukan Sekutu dan Nika yang berusaha menguasai kembali kota tersebut. Peristiwa ini merupakan tindakan tepat karena pada saat itu mereka tidak akan sanggup melawan musuh berkekuatan militer lengkap dan lebih modern. Peristiwa Bandung Lautan Api berawal dari kedatangan pasukan Sekutu yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands as Indies atau yang biasa disebut AFNI. Panglima Jenderal Sir Philip Christison melakukan tipu muslihat dengan mengakui secara de facto kekuasaan Republik Indonesia pada 1 Oktober 1945. Hal ini dilakukan agar rakyat Indonesia merasa tenang dan tidak curiga pada pasukan Sekutu yang sebenarnya membonceng pasukan Belanda. Pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonald's tiba di Bandung pada 12 Oktober 1945. Sejak semula, hubungan mereka dengan pemerintah Republik Indonesia sudah tegang. Mereka menuntut agar semua senjata api yang digunakan dalam perang di tangan penduduk, kecuali Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, diserahkan kepada mereka. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mulai mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Selain itu, ada pun salah satu markas peninggalan persenjataan Jepang di Bandung yang ingin diperebutkan juga oleh Inggris. Setelah menduduki kota Bandung, terbukti bahwa Jenderal Sir Philip Christison ingkar janji. Jumlah pasukan Belanda berseragam Sekutu itu dari hari ke hari kian bertambah jumlahnya. Malam tanggal 21 November 1945, TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Pranger yang mereka gunakan sebagai markas Inggris.
3 hari kemudian, McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Ultimatum Tentara Sekutu agar Tentara Republik Indonesia (TRI), sebutan bagi TNI pada saat itu, meninggalkan kota Bandung, mendorong TRI untuk melakukan operasi Bumi Hangus. Para pejuang pihak Republik Indonesia tidak rela bila Bandung dimanfaatkan oleh pihak Sekutu dan Nika. Pada tanggal 23 Maret 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 TRI mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan evakuasi kota Bandung. Hari itu juga, rombongan besar penduduk Bandung mengalir panjang meninggalkan kota Bandung dan malam itu pembakaran kota berlangsung. Di mana-mana asap hitam mengepul, membubung tinggi di udara dan semua listrik mati. Tentara Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Deokolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara Sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Muhammad Hamdan, dua anggota milisi BRI Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Pembumi hangusan Bandung tersebut dianggap merupakan strategi yang tepat dalam perang kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TNI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan pihak Sekutu dan Nika yang berjumlah besar. Setelah peristiwa tersebut, TNI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung.